Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Ibu Liza Kamalia Suryanata selaku Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Bu? Sore Mas David, baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam dan meninggalkan level 69. Padahal di perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Energi hari ini menjadi pemberat berbalik arah ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam. Sementara perbankan Big Cap hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, secara teknikal sebenarnya kemarin kita sudah cukup bagus ya, bisa tembus resisten 6855. Oleh karena itu memang buka jalan ke arah target bullish jangka pendek 6960 sampai 7000. Nah, tadi itu tertinggi udah 6953 ya. Mungkin udah dekat-dekat area resisten itu, jadi ini masih tergolong pullback yang wajar. Mudah-mudahan cuma untuk uji support saja di sekitar 6855 sampai 6840. Nah, itu toleransi terakhir kita. Kebetulan ditutup di 6850, ya ini masih acceptable. Cuma ya besok kita lihat-lihat kalau bisa semoga sentimen market kembali membaik ya. Jadi setidaknya bisa lanjutkan window dressing ini ke target akhir tahun, nggak jauh-jauh deh. Bisa masuk kembali ke sekitar angka 7.000, kepala 7 atau 7.100 gitu idealnya. Baik, tapi Anda masih optimis window dressing akan terjadi ini Ibu Liza dengan posisi pelemahan yang terjadi hari ini. Pada perdagangan kemarin optimisme sudah mulai kembali muncul ini Bu, namun tampaknya hari ini kembali berbalik arah. Iya, karena memang banyak sentimen sih dari market regional dan lain-lain. Sementara kan Dow Jones sudah buka kembali setelah libur Natal ya. Ternyata mereka keluarin data ekonomi juga kurang bagus dan tampaknya ini the Fed masih hawkish untuk tren suku bunga ke depan. Jadi arahnya memang masih kebijakan moneternya masih ketat gitu. Itu memang topik utama yang masih menghantui gitu ya market regional. Terus udah gitu China yang buka border ini kemudian juga diharapkan bisa berlari di fase operasional sebelum COVID ya. Jadi nggak heran juga mungkin banyak flight ke sana gitu. Terbukti dari posisi nilai IDR kita agak melemah ya, agak melemah 11.700. Malah sekarang jadi currency terlemah di Asia gitu. Terus apalagi memang banyak permintaan USD katanya pejabat BI sekarang cari US dollar mulai agak susah di Indo gitu. Nah, meningkatnya kasus COVID juga kembali jadi perhatian global di China, itunya meledak sampai kasus hariannya mencapai 1 juta kasus baru dan 500 kematian. Walaupun pemerintah sana nggak resmi keluarkan angka COVID secara official ya. Jadi ya memang sentimen masih mix dan on and off. Jadi kita punya target akhir tahun pun kita turunin Mas David. Jadi kita konservatif ke sekitar 7.000 sampai 7.100 aja. Oke, kita beralih ke sektor energi yang hari ini berbalik arah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi dari sektor energi? Apakah memang profit taking yang dilakukan? Karena beberapa saham Big Cap untuk sektor ini sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan. Secara fundamental masih cukup oke, secara sentimen juga masih mendukung sepertinya Ibu Liza. Ya, kalau mengenai crude oil itu mungkin data penting yang akan dinantikan itu adalah dalam waktu dekat ya, crude oil inventories dari AS. Nah, di sisi lain, sementara ada ancaman juga dari Rusia yang katanya akan ban ekspor atau menyetop ekspor ke negara-negara yang harga batas atas minyak mereka gitu. Nah, kalau ini terjadi kan berarti ancaman inflasi kembali menjadi tidak berkesudahan gitu. Dan kalau memberatkan perekonomian ke depannya malah bukannya meningkatkan harga komoditi global itu melainkan jadi kembali menghambat jalannya roda ekonomi gitu. Nah, apalagi di Amerika sekarang ini lagi ada suhu dingin ekstrim yang sampai membekukan, ya kan
probably mereka akan butuh banyak energi di sana gitu. Crude oil ini juga jadi masalah ketika bayangan resesi menghantui. So mungkin untuk rekomendasi saham-sahamnya lebih baik kita strategi beli bertahap saja. Baik, saya akan coba singgung untuk secara teknikal beberapa saham yang cukup menyita perhatian dari pertambangan batubara. Ibu Liza, ada Bayan Resources, hari ini tertekan cukup dalam di 6,94% setelah sebelumnya menembus ke level tertinggi di 24.800 ini pasca stock split dilakukan. Bagaimana analisis Anda untuk posisi Bayan Resources ini dengan posisi pelemahan hari ini? Kemudian di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa pertanyaan masuk, kebetulan juga menanyakan saham Bayan Resources. Ibu Liana di Surabaya ambil posisi di 23.500 ini. Silakan Ibu Liza. Oke, kalau rekomendasi masuk di saham Bayan Resources pada saat ini jujur saya nggak berani berikan ya, karena ini dari kenaikannya dari bulan pertengahan November itu ketika dia masih di sekitar 7.400, 7.500 dan sekarang sudah mencapai hampir 25.000. Hanya dalam hitungan 1 bulan lebih itu cukup drastis kenaikannya ya. Dan oleh karena itu kalau ngambil posisi sekarang ini agak berbahaya. I hope tadi penanya belum positioning terlalu banyak di Bayan. Yang ada adalah harusnya lebih memperhatikan area support ya atau trailing stop. Jadi harus diakui bahwa tren naik saham Bayan ini sangat kuat. Jadi cara kita menetapkan trailing stop adalah baru mulai akan jual kalau closingnya di bawah titik low hari kemarinnya. Jadi selama itu belum terjadi sih oke, masih boleh let the profit run. Tapi menimbang velocity-nya udah terlalu curam, so be very careful di sekitar sini. Oke, untuk Bayan Resources yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, tampaknya auto reject bawah setelah mengalami penguatan signifikan dan sekaligus menjawab pertanyaan investor. Ada Ibu Liana di Surabaya yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami.